Hanya wanita inilah yang berani menolak pinangan Presiden Soekarno. Gusti Nurul merupakan putri keraton Mangkunegaran yang lahir pada tanggal 17 September tahun 1921. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumo Wardani. Gusti Nurul merupakan putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7 dari permaisurinya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Timur. Sejak kecil, Gusti Nurul merupakan gadis yang multi talenta, yang ahli menari, membuat puisi, berkuda, tenis, dan berenang. Kemahirannya menari bahkan membawa Gusti Nurul mengikuti pementasan tari di Belanda yang dipersembahkan untuk pernikahan Putri Julian dengan Pangeran Bernhard. Gusti Nurul tumbuh menjadi wanita dewasa yang sangat cantik, sehingga membuat Presiden Soekarno jatuh hati padanya. Namun dengan kerendahan hati, Gusti Nurul menolak Soekarno. Ia menyatakan tidak menyukai orang yang berkecimpung di dunia politik. Selain Soekarno, ada beberapa tokoh lain yang menyukai Gusti Nurul, seperti Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Syahrir. Namun Gusti Nurul juga menolak karena kedua tokoh tersebut sudah memiliki istri. Gusti Nurul memiliki prinsip tidak mau dipoligami. Setelah menolak beberapa tokoh hebat yang menyukainya, Gusti Nurul akhirnya menikah pada tanggal 24 Maret tahun 1954. Saat menikah, usia Gusti Nurul sudah 33 tahun. Usia yang terbilang terlambat bagi seorang gadis Jawa pada masa itu. Gusti Nurul akhirnya menikah dengan seorang anggota militer yang bernama Raden Mas Sujarso Surjo Surarso. Dari pernikahannya dengan Sujarso Surjo Surarso, Gusti Nurul memiliki 7 orang anak. Namun setelah menikah, Gusti Nurul meninggalkan kehidupan keraton dan memilih tinggal bersama suaminya di Bandung, Jawa Barat. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan tinggal di sana hingga meninggal dunia. Gusti Nurul meninggal pada hari Selasa tanggal 10 November tahun 2015. Beliau meninggal di usianya yang ke-94 tahun. Kemudian, beliau dimakamkan di Solo, Jawa Tengah. Presiden Soekarno dikenal sebagai sosok pria yang banyak memiliki wanita. Ya, Soekarno memiliki 9 istri yang berasal dari berbagai kalangan. Namun, meski berstatus sebagai presiden, ternyata ada juga wanita yang menolak cinta sang proklamator Indonesia. Tercatat ada 2 wanita yang tegas menolak Soekarno, yakni seorang pramugari dan bidadari Solo. 1. Gusti Nurul. Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusuma Wardani atau Gusti Nurul merupakan putri Solo, anak pasangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII dan Gusti Kanjeng Ratu Timur. Lahir pada 17 September 1921, kecantikannya masyhur kala itu bahwa sampai dijuluki sebagai bidadari Solo. Gusti Nurul juga mahir berkuda dan jago menari. Di usia remaja, ia pernah dibawa ke Belanda untuk unjuk kebolehan langsung di depan Ratu Belanda Putri Juliana dan orang-orang Eropa. Nama Gusti Nurul melejit setelah fotonya sedang menari di Amerika pada 25 Januari 1937, dimuat dalam majalah Legendaris Life. Soekarno pun jatuh cinta dengan sosok Gusti Nurul, tapi sang bidadari Solo menolaknya. Bukan hanya Bung Karno yang ditolak, ia juga tak membuka hati ke tokoh-tokoh lain yang kepincut dengannya seperti Hamengkubuwono IX, Sultan Syahrir, dan Kolonel Jatikusuma. Ia menolak sederet tokoh ternama itu karena tak ingin dimadu. Pada Gusti Nurul menikah dengan Kolonel Surjo Surjarso pada 1951 dan dikaruniai 7 orang anak. Ia rela meninggalkan predikat putri keraton demi mendampingi sang suami menetap di kota Bandung. Setelah Gusti Nurul menikah, Soekarno berkata padanya, "Aku kalah cepat dengan suaminya." 2. Irma Utenhoff Mahamid. Irma Utenhoff Mahamid atau akrab disapa Irma Mahamid merupakan bidadari udara alias pramugari di pesawat kepresidenan era 1960-an. Ia sempat menjadi perbincangan hangat kalangan istana kala itu. Irma Mahamid pernah diperintahkan untuk melayani Soekarno di Skardon 17. Soekarno langsung terpukau ketika pertama kali melihat Irma berkebaya. Singkat cerita, sang presiden jatuh cinta, tapi Irma malah menolak cinta Soekarno.
Alasannya masuk akal karena Irma tak ingin memiliki pasangan yang sebaya dengan ayahnya. Alasan lain, Irma tak ingin menyakiti istri-istri Soekarno. Tahu bertepuk sebelah tangan, Soekarno tak memangsa cintanya pada Irma. Dikenal memiliki kemampuan untuk menaklukkan hati perempuan. Ternyata Presiden pertama Republik Indonesia pernah ditolak oleh seorang wanita. Wanita yang pernah menolak Soekarno tersebut adalah Min Hessels, seorang anak orang Belanda yang memiliki paras begitu cantik. Pada waktu itu, Soekarno baru berusia 18 tahun saat bertemu pertama kali dengan gadis cantik asal Belanda tersebut. Karena rasa cintanya teramat dalam kepada Min Hessels, Presiden pertama Indonesia itu memutuskan untuk melamar wanita yang ia kagumi tersebut. Cinta Soekarno ditolak secara mentah-mentah oleh orang tua Min Hessels. Dan tak hanya itu, Bung Karno juga dihina oleh ayah noni Belanda tersebut. Cinta pertama Bung Karno yang terhalang restu dan perbedaan budaya. Bung Karno memang punya pesona sejak remaja. Namun kisah cinta pertama founding father Indonesia ini belum banyak terungkap. Yang diketahui masyarakat banyak selama ini hanya istri-istri Bung Karno, mulai dari Utari Cokro Aminoto, Inggit Ganarsi, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Naoko Memoto, Haryati, Yurike Sanger, dan Herdi Jafar. Namun sebenarnya cinta pertama Soekarno adalah seorang perempuan Belanda, teman sekolahnya yang bernama Rika Milhuisen. Waktu itu Soekarno adalah remaja yang masih berusia 14 tahun. Soekarno mengakui bahwa Rika adalah perempuan pertama yang ia cium. Bung Karno menceritakan bahwa saat mencium perempuan Belanda itu, ia merasa gugup. Soekarno mencintai Rika habis-habisan. Hatinya selalu bergelora saat dia bertemu dengan pujaan hatinya. Setiap hari ia berusaha menciptakan momen-momen untuk bisa bertemu dengan pujaan hatinya itu. Namun ia melakukan aksinya itu tampak seperti kebetulan, bukan dilakukan secara sengaja. Soekarno remaja sengaja melewati rumah Rika agar dia bisa melihat sosok cinta pertamanya itu meskipun sekilas. Jika bertemu, Soekarno dengan sigap membawakan buku-buku Rika. Namun hasrat yang menyala-nyala itu ia simpan sendiri di dalam hatinya. Ia paham ayahnya, Sukemi Sosrodihardjo, sangat membenci Belanda. Soekarno yakin jika hubungan ini diketahui orang tuanya, mereka akan marah besar. Di suatu petang yang panas, Soekarno sedang naik sepeda bersama Rika Milhuisen. Namun naas, di tikungan jalan sepeda mereka menabrak seorang laki-laki, dan laki-laki itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Soekarno ketakutan, namun ayahnya merespon dengan tenang. Namun Soekarno masih khawatir ayahnya akan marah besar karena anak laki-laki satu-satunya berpacaran dengan orang Belanda yang tidak disukainya. Soekarno kemudian menyelinap masuk ke rumah masih dalam keadaan gemetar. Lalu diam-diam ayahnya mendekati dan berkata, "Anakku, tidak usah takut mengenai perasaanku tentang perempuan itu. Itu baik sekali. Bagaimanapun, hanya dengan cara itu kau dapat memperbaiki bahasa Belandamu." Aduh, keren juga nih Bung Karno, Bray. Dan trik-trik beliau di masa lalu masih relevan hingga sekarang. Ayo ngaku, iya kan?